Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor. Ayam di tengah malam. Jam menunjukkan pukul 1.15. Suasana di rumah begitu sunyi. Hanya ada suara angin malam yang sesekali meniup dedaunan di luar jendela. Dalam keadaan setengah sadar, aku terbangun dari tidur karena rasa ingin buang air kecil. Aku menoleh ke arah jam dinding yang menggantung di kamar untuk memastikan waktu. Pukul 1:15. Malam masih panjang, pikirku, sambil mencoba mengumpulkan keberanian untuk bangun dari tempat tidur yang hangat. Saat langkah pertama keluar kamar, suasana terasa biasa saja, hanya keheningan yang menyelimuti. Namun baru beberapa langkah meninggalkan pintu kamar, sebuah suara mulai terdengar dari kejauhan. Suara ayam berkokok. Aneh, kokokan itu berbeda, tidak seperti dari biasanya. Tidak ada jeda, tidak ada irama naik turun seperti kokok ayam pada umumnya. Suaranya monoton, rata, dan terus berulang seperti diputar dari sebuah rekaman rusak. Aku berhenti di tempat, mencoba mendengarkan lebih jelas. Jantungku berdebar. Mungkin ayam tetangga, gumamku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku dengarkan, semakin aneh rasanya. Kokok itu terdengar dekat, tidak seperti berasal dari luar rumah, tetapi seperti ada di dalam, hanya beberapa langkah dariku. Mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar, aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Suara ayam itu tetap ada, menggantung di udara seperti menghantui setiap gerakanku. Semakin aku mendekat ke kamar mandi, suara itu terasa semakin jauh. Tapi anehnya, kokokan itu terus terngiang di telingaku. Seolah-olah suara itu menempel di pikiranku, tidak peduli sejauh apa aku melangkah. Setibanya di kamar mandi, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Bulu kuduku meremang. Udara di sekitar terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Aku segera membasuh wajah dan mengambil wudhu, berharap rasa takut itu pergi. Tapi tidak, suara itu masih terdengar. Kali ini, suara kokok ayam itu terasa lebih lirih, tapi tetap jelas seperti sebelumnya. Apa ini hanya perasaanku? Tanyaku pada diri sendiri, berusaha menyangkal kemungkinan-kemungkinan yang tidak masuk akal. Tetapi ada sesuatu dalam kokok ayam itu yang membuatku merasa tidak nyaman. Seperti ada makna tersembunyi di baliknya. Sebuah pesan yang tidak bisa ku mengerti. Setelah selesai, aku berlari kecil kembali ke kamar. Suara ayam itu tiba-tiba menghilang begitu aku masuk lengkap. Lenyap, seolah tidak pernah ada sejak awal. Ruangan itu sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Aku duduk di tepi ranjang, memandang ke segala arah. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi hatiku masih dipenuhi rasa gelisah. Aku mencoba membangunkan suamiku, tapi dia hanya bergumam pelan dalam tidurnya. Mungkin hanya halusinasimu. Namun baru beberapa menit setelah aku memejamkan mata, suara itu datang lagi.
Kokokan ayam yang sama kini terdengar lebih keras, seolah berasal dari balik pintu kamar. Aku kembali terjaga. Kali ini tubuhku gemetar, bukan karena udara malam yang dingin, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa takut. Kokok ayam yang tadi sempat hilang kini terdengar lagi, tetapi lebih jelas, lebih keras, seolah datang dari dalam kamar. Napasku mulai terasa berat dan jantungku berdegup lebih kencang. Mataku terfokus pada pintu kamar. Suaranya memang berasal dari sana, tapi kali ini terdengar lebih hidup. Kokok itu terdengar seperti diselingi dengan suara tawa kecil yang nyaris tidak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduku meremang lagi. Aku menoleh ke arah jendela yang hanya tertutup dengan tirai tipis. Angin malam membuat tirai itu sedikit bergerak, menciptakan celah kecil yang menghadap keluar. Mataku terpaku pada celah itu, berharap tidak melihat apapun. Namun harapanku langsung hancur ketika aku menangkap sesuatu di balik jendela. Sosok itu hanya muncul sebentar, tapi cukup jelas untuk membuat tubuhku membeku. Wajahnya pucat, dengan rambut panjang berantakan yang tergerai menutupi seluruh wajahnya. Matanya terlalu hitam untuk ukuran manusia, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku tidak yakin apakah dia tersenyum atau tidak, tetapi bentuk bibirnya melengkung dengan cara yang tidak wajar, seperti mengejek. Aku melompat dari tempat tidur. Keringat dingin membasahi tubuhku. Suaranya kini berhenti, tapi sosok itu masih ada di luar sana. Aku mencoba menguatkan diri mendekati jendela dengan langkah pelan. Jantungku terus berdegup kencang, seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Ketika aku menarik tirai sedikit untuk memastikan, sosok itu sudah tidak ada. Tapi yang lebih menakutkan, jendela itu kini memiliki bekas noda, seperti jejak tangan yang berlendir. Aku mundur perlahan, menenangkan diri, mencoba mencari alasan bahwa semua ini hanyalah halusinasi. Tapi kemudian suara itu datang lagi. Kokok ayam. Kali ini terdengar dari belakangku, dari arah lemari. Aku berbalik dengan cepat. Mataku menatap lurus ke arah lemari kayu yang ada di sudut kamar. Lemari itu tertutup, tapi aku merasa sesuatu berada di dalamnya. Aku tidak berani mendekat, hanya berdiri terpaku dengan napas yang terengah. Tiba-tiba, pintu lemari bergerak perlahan, menciptakan suara dejitan yang panjang dan menyiksa. Dan dari celah kecil itu, aku melihat sesuatu bergerak. Rambut panjang dan hitam mulai menjuntai keluar, diikuti oleh bau anyir yang langsung menyerang hidungku. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa lumpuh. Sosok itu keluar perlahan, merangkak dengan kepala yang miring. Ia berhenti di tengah kamar, menatapku dengan mata yang hitam dan legamnya. Lalu ia tersenyum. Suara kokokan ayam kembali terdengar. Kali ini keluar dari mulutnya. Kenapa kau melihatku? Suaranya pelan, serak, dan menyeret-nyeret, seolah-olah dia tidak terbiasa berbicara. Aku pun ingin lari, tetapi tubuhku tidak menurut.
sosok itu semakin mendekat. Dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. Aku memejamkan mata, berusaha keras untuk tidak pingsan. Ketika aku membuka mata lagi, sosok itu sudah tepat di depan wajahku. Bau anyir dan busuk semakin menusuk, membuatku mual. Dia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku jatuh terduduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suasana kembali sunyi. Pukul 3 dini hari. Jam dinding di kamarku bergerak pelan, mengisi kesunyian yang memekakkan telinga. Aku masih duduk di sudut kamar, menempel ke dinding dengan tubuh gemetar. Pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan sosok yang tadi muncul di balik jendela dan keluar dari lemari. Namun aku berusaha keras untuk tidak memikirkan kemungkinan terburuk. Suara-suara itu hilang, tetapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba berhembus masuk melalui celah jendela, membuat tirai bergerak seperti tangan yang melambai. Aku merasa dia masih di sini, mengintai, menunggu momen yang tepat untuk muncul lagi. Aku mencoba membangunkan suamiku yang masih tidur dengan lelap di sebelahku. Aku mengguncang bahunya dengan lembut, lalu lebih keras. Namun dia hanya bergumam sesuatu di balik. Aneh, suamiku biasanya tidak pernah tidur sekeras ini. Mas, bangun mas, tolong. Bisikku pelan, hampir menangis. Tapi dia tetap tidak bereaksi. Aku merasa benar-benar sendirian. Aku memutuskan untuk mengalihkan perhatianku, mencoba menenangkan diri. Aku membuka ponsel dan mencari sesuatu untuk dibaca. Jari-jariku gemetar saat aku mengetik kokok ayam di malam hari. Beberapa artikel muncul. Aku membaca cepat, menelan setiap kata seperti haus akan jawaban. Di salah satu artikel, ada cerita tentang suara ayam yang sering dihubungkan dengan kehadiran makhluk gaib, khususnya di Indonesia. Orang-orang menyebutkan bahwa kokok ayam pada tengah malam bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di sekitar kita. Aku menelan ludah. Artikel itu juga menyebutkan bahwa suara ayam yang terus-menerus tanpa henti adalah tanda bahaya. Suara itu sering dikaitkan dengan kehadiran kuntilanak, makhluk yang konon senang menakut-nakuti manusia di malam hari. Pikiranku kembali ke suara tadi, monoton, tanpa jeda, dan seperti berasal dari dalam rumah. Rasanya semakin sulit untuk bernafas. Ya Allah, ini tidak mungkin. Aku bergumam, mencoba menenangkan diri. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki, pelan, berirama, tetapi terdengar jelas di lantai rumah yang dingin. Langkah itu berasal dari luar kamar. Aku terdiam, berusaha menangkap bunyinya dengan lebih jelas. Langkah itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku memandang pintu itu dengan mata terbelalak. Nafasku tercekat. Pegangan pintu mulai bergerak,
tapi pasti menimbulkan bunyi berdecit yang memekakkan. Aku tidak bisa lagi mengontrol tubuhku. Aku menggenggam erat selimut, berharap pintu itu tidak terbuka. Tiba-tiba pintu berhenti bergerak. Tidak ada apa-apa. Hening. Namun saat aku mulai merasa sedikit lega, aku merasa mulai mendengar suara lain. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Suara tawa perempuan. Tawa itu terdengar pelan, seperti seseorang sedang menertawakanku dari balik pintu. Tubuhku langsung dingin. Aku tahu ini bukan imajinasi. Aku mencoba membaca doa, ayat-ayat pendek yang kuingat. Tapi tawa itu tidak berhenti, malah semakin lama semakin keras. Tiba-tiba jendela kamarku terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, meniup tirai hingga berkibar liar. Aku berteriak, tapi suaraku seperti tenggelam dalam kekosongan. Dalam sekejap, aku melihatnya lagi. Sosok itu dengan rambut panjangnya yang menjuntai berdiri di luar jendela, menatapku dengan mata hitam pekat. Aku terpaku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Tetapi aku tahu, dia belum pergi. Aku berlari ke sudut kamar, meraih ponsel dan mencoba menelepon seseorang. Siapa saja yang bisa membantu. Tapi tiba-tiba ponselku mati. Layar menjadi hitam, meskipun baterainya masih penuh beberapa menit yang lalu. Aku duduk di lantai, memeluk lutut sambil berdoa dalam hati. Saat itulah aku mendengar sesuatu dari ruang tamu. Suara itu seperti benda berat yang jatuh, diikuti suara langkah kaki menyeret. Dengan sangat hati-hati, aku membuka pintu kamar sedikit, mencoba melihat keluar. Ruang tamu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk dari ventilasi. Namun, di tengah kegelapan itu, aku bisa melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam yang berjalan perlahan menyeret sesuatu di lantai. Aku menutup pintu kembali dengan cepat, berusaha tidak membuat suara. Tapi pintu itu mengeluarkan bunyi. Bayangan itu pun berhenti. Aku tahu dia menyadari keberadaanku. Kemudian langkah kaki mulai mendekat. Suaranya berat dan tidak beraturan, seperti seseorang yang pincang. Aku menahan nafas, berharap dia tidak mendekat ke kamar. Tapi ternyata langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Napas beratnya terdengar dari balik pintu, seperti sesuatu yang mencoba mencium bauku. Aku memejamkan mata, membaca doa sekuat tenagaku. Hingga tiba-tiba semuanya kembali sunyi. Langit mulai memucat, menandakan pagi yang mendekat. Dengan keberanian yang tersisa, aku membuka pintu kamar dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa, tetapi ruang tamu berantakan. Kursi-kursi terbalik, dan ada bekas jejak kaki berlendir di lantai. Saat pagi tiba, aku menceritakan semuanya kepada suamiku. Dia hanya terdiam, wajahnya tampak cemas tetapi bingung. Kami pun memutuskan untuk memanggil seorang ustadz yang kemudian menjelaskan bahwa malam itu akan mungkin menarik perhatian makhluk gaib tanpa sengaja. Kadang mereka datang karena kita terlalu takut,
ketakutan bisa jadi pintu bagi mereka untuk masuk, kata Ustadz. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba memahami semuanya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Kokok ayam di tengah malam, suara langkah kaki, dan tatapan hitam pekat itu akan terus menghantuiku.